Pasca reformasi, ketika keran demokrasi dibuka sangat lebar, orang-orang yang tak percaya dengan kinerja partai politik saat itu sengaja mendirikan partai-partai baru, termasuk partai dengan basis massa ideologis. Partai bernuansa Islam yang dulu hanya P3 membelah diri. Kita akan melihat besaran pendukung partai Islam di pentas politik nasional, terutama dari perolehan suara dan kursi di pemilu pasca reformasi. Paling tidak ada 16 partai berbasis massa Islam yang muncul. Selain P3 ada PKB yang berbasis massa Nahdlatul Ulama, PAN yang berbasis massa Muhammadiyah, dan PK atau Partai Keadilan yang berbasis massa Rohis Kampus. Dari 16 partai Islam, 7 diantaranya tak mendapat kursi. Sementara jumlah kursi 9 partai lain jika digabungkan mencapai 37%. Sangat signifikan. Sadar dengan kekuatan itu, mereka berfusi dengan membentuk poros tengah yang mampu mengangkat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Sayangnya, poros tengah pertama ini tak bertahan lama. Koalisi ini selesai setelah Gus Dur digulingkan pada tahun 2001. Nah, di pemilu 2004, 16 partai Islam yang pernah tercatat pada pemilu sebelumnya menyusut hanya tinggal 7 partai. Dan dari 7 partai itu hanya 6 partai yang memperoleh kursi. Meski menyusut, jumlah perolehan kursinya justru meningkat menjadi lebih dari 42% kursi. Meski besar, koalisi poros tengah tak pernah terbentuk lagi karena sejarah pahit sebelumnya. 5 tahun kemudian di pemilu 2009, jumlah partai Islam kembali bertambah menjadi 9 partai. Namun hanya 5 yang bertahan di parlemen. Perolehan gabungan kursi mereka juga menyusut, tinggal 29%. Mereka pun tak mampu membangun koalisi yang mampu mengusung presiden. Semua mengekor ke Demokrat dengan mengusung capres dari Partai Demokrat. Lalu bagaimana dengan pemilu 2014 ini? Berbagai survei menyebut sulit bagi partai berbasis massa Islam untuk mempertahankan kadernya di Senayan. Tapi hasil pemilu legislatif kemarin menjungkir balikkan dugaan itu. Angka partai Islam sebagian besar melejit, hanya PBB yang tak mampu meloloskan calegnya ke Senayan. Sementara PKS yang diterpa kasus korupsi mantan ketua umumnya hanya berkurang sekitar 1% dari pemilu sebelumnya. Jumlah perolehan suara mereka jika digabungkan kembali signifikan, lebih dari 30% suara nasional. Wacana poros tengah kedua kembali mengemuka. Setelah lama in the coast ke partai lain, partai berbasis massa Islam kini punya kesempatan untuk membangun koalisi baru yang lebih tangguh. Namun sejarah menjadi kendala. Selain itu, tak munculnya figur yang menonjol di partai-partai bernuansa Islam ini juga menjadi kendala lain yang membuat mereka tak percaya diri mencalonkan jagoannya sebagai kandidat calon presiden RI.